Bapak, Ibu, Saudara jamaah Masjid Jami Al-Fath yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan pada poin kedua dari beberapa poin kajian tentang jenazah. Malam hari ini, saudara, kita ngaji tentang sakit. Ada dua hal yang harus dibedah. Yang pertama, adab orang sakit. Yang kedua, adab orang yang membesuk orang yang sakit. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusannu iyadatul maridi. Betul ya? Halaman 45. Wa yusannu iyadatul maridi. Dan disunnahkan membesuk orang yang sakit. Wa du'a'u lahu bil afiyati, dan mendoakan kepadanya dengan kesembuhan. In ihtamala hayatuhu, jikalau memungkinkan oleh hidupnya si sakit. Wa illa, kalau tidak mungkin hidup, fayuraghibuhu fi taubatin wa wasiyatin, maka ia menganjurkannya, menggemarkannya, memotivasinya fi taubatin, pada bertaubat, wa wasiyatin, dan berwasiat. Wa yuhsinul maridu dhannahu billah, dan membaguskan oleh orang yang sakit akan prasangkanya dengan Allah. Wa yukrahu syakwa wa tamannil mauti bila fitnatin fid dini, dan dimakruhkan mengeluh dan menginginkan mati tanpa ada musibah pada agama. Wa ikrahuhu ala tanawulid dawai, dan membuat bencinya si sakit atas meminum obat. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Bapak, Ibu, Saudara jamaah Masjid Jami Al-Fath yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan pada poin kedua dari beberapa poin kajian tentang jenazah. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, kita berangkat dari hidup sehat menuju sakit, dari sakit menuju sakarat, dari sakarat menuju meninggal dunia, dari meninggal dunia ngomongin memandikan, mandiin, kafanin, kafanin, solatin, solatin, gotong, gotong, kuburin, kuburin, pasca kuburin. Nah, ini kajian-kajian kita berbicara pasal tentang jenazah. Dan dari sehat menuju sakit sudah kita bedah pada pertemuan yang lalu.
Sehingga malam hari ini saudara, kita ngaji tentang sakit. Ada dua hal yang harus dibedah. Yang pertama, adab orang sakit. Yang kedua, adab orang yang membesuk orang yang sakit. Ada dua tuh adabnya. Jadi ada adab orang yang sakit. Kalau kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada di sekeliling orang yang sakit, apa yang harus dilakukan? Ini diantara makna rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ada tugas. Kalau tugas itu dijalankan pada fungsinya, damai. Jangan tangan pengen ngerjain mulut, mulut pengen ngerjain tangan, ribet. Laki kerjain cewek, cewek kerjain laki. Namanya memikirkan tugas orang lain. Dan ini yang menjadi pusing dalam hidup. Sehingga diatur oleh Nabi, kalau kita sakit, apa yang harus dimunculkan pada diri kita? Kalau kita tidak sakit, ketemu orang sakit, apa yang disuruh oleh Islam pada kita yang tidak sakit, yang ketemu orang sakit? Nah, pertama, kita ngomong tugas orang yang tidak sakit. Tugas orang yang tidak sakit. Wa yusannu iyadatul maridhi. Yang pertama, kalau kita dengar ada orang sakit, adab Islam kita sunat membesuk orang yang sakit. Membesuk. Sakit apa yang disuruh dibesuk? Sebab apa? Sebab ada sakit yang tidak sunat dibesuk. Ada. Jadi enggak semua sakit kita sunat membesuk. Enggak. Jadi kita membesuk tuh ganjarannya gede. Gede banget. Ditumpainlah ke bumi kagak muat. Saking gedenya nengokin orang sakit. Gede ganjarannya. Cahayanya banyak sebab nanti bakal muncul kita rasa syukur dengan kita nengokin orang sakit. Syukur kita sehat. Cuman belakangan ini nengok aja, baru nengok lewati gangnya aja kagak berani. Ini penyakit aneh. Orangnya udah dibawa ke Wisma Atlet, lewat di gangnya nggak berani. Sebab penyakitnya ketinggalan di Maharta, orangnya udah di Wisma Atlet. Ini zaman akhir. Yang kagak-kagak penanganannya. Mana sakit yang kagak sunat ditengok? Bisulan. Iya, satu-satu Pak Haji Wiji. Bisulan itu orang bisulan makan masih enak nggak? Masih dia orang bisulan. Makan masih enak. Nggak usah kita tengok, nggak usah. Gitu orang bisulan. Begitu. Orang dulu walaupun sakitnya setengah mati, merempeng, ya. Begitu, merempeng orang bisulan. Bisa menjerit biar dikata kita ini udah gede, nangis.
Cuman hebatnya orang tua kita dulu pintar melipur lara. Jangan nangis. Orang bisulan itu tandanya mau kaya. Kata orang dulu. Nah kan kita kalau nangis kagak jadi kaya, pikir kita. Makanya nangis juga kita pengen nangis, merempengnya ini bisa. Tapi orang dulu juga ngomong enggak salah. Karena memang kalau orang bisulan alamat mau kaya. Kaya apa? Kaya bisul, bukan kaya duit. Dia kan nggak ngomong kaya duit, sebab kalau matanya belum kecabut bakal tumbuh lagi. Dia nggak bilang kaya duit, alamat mau kaya. Kalau paham kitanya, waduh tambah lama ini. Karena kitanya nggak paham bahasanya itu luar biasa, sehingga kita tenang. Itu satu. Dua, kata Pak Jiwiji, sakit gigi itu nggak usah ditengok, sakit gigi itu enggak, biar kata bisul gitu. Tiga, sakit mata nggak usah, selebihnya tengok. Artinya ini penyakit sebetulnya, tapi kategori agama ringan. Karena walaupun mata tuh sakit, makan mah masih enak. Ya Allah, sampai 3 mangkok habis. Padahal sakit. Itu begitu. Selebihnya sunat kita tengok. Bagaimana ketika kita menengok? Besuk orang sakit itu adabnya enggak usah lama-lama. Adabnya enggak usah lama-lama. Dilarang oleh agama. Besuk orang sakit itu lama-lama. Jadi karena sakit itu butuh istirahat. Kalau ditengok lama-lama, kapan istirahatnya? Saya suka marah sama Taufik tuh. Sakit bilang-bilang, jangan. Satu dan lain hal. Udah banyak dah. Biar suruh ngertiin sendiri aja. Jangan bilang saya sakit. Nantinya kagak istirahat. Akhirnya saya harus ngadain orang lah, kapan saya istirahatnya ini. Begitu. Enggak boleh orang tahu, kata kita begitu. Orang sakit itu butuh istirahat. Sehingga jangan lama-lama besuknya tuh. Itu sunat ajaran agama. Kecuali memang si sakit itu terhibur. Sebab orang yang sakit itu stres juga di rumah sakit. Apalagi kayak sekarang, ditengok ora boleh. Tambah munget dia. Anaknya aja nggak boleh, mau ngapain? Mana HP kagak ngerti. Terus mau siapa yang ngurusin? Mau nyuruh suster, kagak berani. Bingung. Kalau ada yang jinak, tenang. Temennya emang di Alfat bareng mulu. Sampai dia mau makan kepala kakap bareng, kecere bareng cere. Begitu. Ketemu dia, bisa dihibur. Bisa. Jadi girang banget. Ntar sih jangan buru-buru, kata si sakitnya. Gua jadi sehat nih ketemu Anda. Begitu. Begitu. Itu yang model begitu boleh lama. Karena memang sugestinya naik dengan begitu. Begitu. Jadi kita harus mengukur diri. Itu adab tuh. Jadi kita nengok orang sakit, satu adabnya jangan lama-lama. Yang kedua, adabnya tuh kita nengok orang sakit tuh wa du'a'u lahu bil afiyah, doain biar sembuh. Doain, minimal baca Fatihah aja. Doain. Nabi ajarin kalau kita besuk orang yang sakit tuh, kata Nabi, ini bacaannya begini, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
As'alullahal azim, as'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak. Begitu doanya 7 kali. Nabi begitu kalau besok orang sakit. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyak. Yasfiyak aja, nggak usah yasfiyaka. Nantinya kalau perempuan yasfiyaki, bingung ngapalnya. An yasfiyak, wakof aja. Mau laki kek, mau perempuan kek. Doa. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, supaya Allah nyembuhin Anda dengan segera. 7 kali Nabi baca. Itu doa orang sakit. Doain, jangan nggak doain. Ngedoain orang sakit tuh. Doain, baca Fatihah, bacain Quran. Orang sakit, surat Yasin, obat tuh Yasin, nyembuhin. Di antara khasiatnya orang sakit bacain surat Yasin, sembuh. Baca Yasin, bacain Quran aja. Baca surat-surat perlindungan, surat-surat kesembuhan. Sunat tuh orang sakit. Tapi kalau enggak ngaji mah susah. Emang apa juga kita orang kudu ngaji. Ada orang tua anaknya udah ngaji. Orang tua sakit, demam, anaknya langsung ngambil Quran, baca Yasin. Itu orang tua, lu pengen dapat warisan tuh. Kalau kagak ngaji emang susah. Justru dibacain Quran ini biar sembuh. Sebab Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang dia menjadi obat. Obat. Jadi orang sakit baca Quran itu enak. Ini udah sakit diceritain politik tambah mumet. Jangan. Orang yang sakit Quran biar adem. Sebab Quran dibaca tuh rahmat turun. Di antara rahmat jadi sugesti sembuh. Quran. Tapi kita kudu ngerti kayak begitu. Emang siapa aja kudu ngaji. Kalau nggak ngaji jadi salah mulu. Kalau ngaji emang repot negakin agama tuh. Repot. Salam mulu. Kita disuruh ngucapin salam di rumah biar berkah. Kita amalin, bini kita marah. Dah lu mau geblek banget, kirain siapa? Geblek. Tuh, ngamalin agama itu susah, Pak. Salah mulu. Ngamalin agama tuh repot. Doain biar sembuh. Ya, kalau kita orang majelis punya ratib, baca ratibul haddad. Kan ada doa tuh, wa an yashfiya mardona wa mardol muslimin. Ya Allah, sembuhin keluarga kami yang sakit dan kaum muslimin yang pada sakit tuh kasih sembuh ya Allah. Orang ratib. Makanya kenapa orang ratiban, mohon maaf, tidak kena corona? Yang ratiban, enggak ada rumus yang ratiban kena corona. Benar? Enggak ada. Berapa banyak? Saya ada family istri itu dituduh corona, di swab itu dibawa ke Wisma Atlet. Kan saya bilang, Cing, ini cewek nih, baca tiap hari. Oh baik, biarin aja. Kelurahannya mau begitu, sampai 4 kali swab. Maka 4 kali itu 14 hari dikali 4. Akhirnya pegal juga pulangin. Orang sehat ya, emang susah juga.
orang sehat, mana sononya, bingung juga, main bawa aja. Emang dia kakinya bengkak, kakinya nggak bisa jalan, emang dia dari nggak bisa jalan. Ini kisah nyata. Itu begitu. Nggak ada, karena doain orang. Orang aja didoain biar sembuh. Kan malaikat jawab, walaka mislu. Anda juga dapat seperti itu. Orang ratiban nggak ada. Orang ratiban aman. Lingkungan kita baca ratib nih. Al-Fat, oh insya Allah aman. RW nggak usah pusing-pusing, asal ratiban. Doa Rasulullah amalannya begitu, amalannya nggak usah kita yang jadi panik berlebihan. Amalan Rasulullah, tenangin hati. Rasulullah yang ajar. Jadi jangan sampai kita kegoncang sama agama, jadi repot, sugesti menurut. Tapi doain sembuh nih kalau dirasa ini sakit tidak terakhir, begitu loh. Dirasa sakit ini tidak terakhir, artinya tidak terakhir, kayak tidak di ICU yang parah sekali. Ini doanya lain, kayak begitu kita minta yang terbaik menurut Allah. Kalau yang kayak begitu, gitu. Kalau memungkinkan, ini kayaknya lama dah menurut kita. Tapi kalau kemudian kayaknya udah nggak ada harapan, kata kita, kan dokter juga bisa lihat, oh HB-nya menurun terus, kan dokter suka bilang begitu. Berapa HB-nya dok? Ini menurun terus. Kita kan paham, dokter nggak bakal bercerita bahwa ini mau habis. Paling juga HB-nya menurun, itu tandanya orang mau habis. Kita paham. Oh baik, kita doanya yang bagus-bagus. Kita suruhlah dia taubat kalau dia ini dari kesalahannya. Kita suruh berwasiat, mau minta apa, mau pesan apa yang masih mengganjal di hatimu, yang kamu pengenin. Ayo, saya tuh pengen anak-anak saya tuh begini, ngomong aja. Penting wasiat, itu begitu. Kalau kemudian dirasa ini nggak sembuh, artinya kita bisa lihatlah dari tanda-tanda yang ada. Itu begitu. Ini adab-adab kita besuk orang sakit, kemudian ngomongnya yang bagus. Ini diantara jujur aja, saya kasihan sama pemerintah itu. Penanganannya sebagainya tidak rapi. Ini adab kita tuh ngomongnya yang bagus, yang nengok nih. Informasi itu yang menarik, yang mendorong orang ada semangat hidup. Itu begitu. Kita besuk orang sakit, ada adabnya. Kenapa abang ini pinggang yang kanan ini, ya Allah udah nyeri banget, kalau udah sakit ya Allah ampun banget dah. Yang mana yang kanan? Tetangga saya ya di Jawa model begini bang, 3 hari mati. Itu kira-kira yang sakit nih jadi sembuh nggak? Kagak, tambah parah. Ini yang memperparah ini, mohon maaf dengan 1000 mohon maaf kepada para satgas COVID di tingkat mana aja. Kalau kami pengen memohon, jangan ngumumin yang sakit, umumin yang sembuh. Tolong, bener aja. Yang sembuh di kelurahan kita ini alhamdulillah meningkat. Banyak yang sembuh, si anu sembuh, RT anu sembuh. Tuh diangkat begitu. Yang sakit jadi sembuh, nggak ketakutan. Yang sembuh ini sugestinya kuat, bertahan imunnya. Tapi yang diomongin yang mati, si anu terpapar.
Baru katanya udah rame banget di grup masjid. Iya, saya dengar juga begitu. Istrinya kena juga. Padahal belum tentu itu. Udah dibikin heboh aja. Jadi ini yang membuat orang jadi ketakutan. Jadi kita jangan dibuat orang tuh ketakutan, jangan. Dokter enggak bakalan lulus jadi dokter pada kuliah sesudah 4 semester pertama. 4 semester pertama normal lah kuliah dokter. Ini gitu. Atau 4 tahun pertama kalau dia mau 6 tahun. Ini kuliahannya. Yang kedua ini ilmu jiwa. Bahasa gampangnya ilmu tasawuf. Itu ilmu akhlak ini yang paling susah di dokter. Dan orang jarang lulus zaman dahulu. Maka mohon maaf, mantri zaman dulu sama dokter zaman sekarang masih hebatan mantri zaman dulu. Kenapa? Karena ini nggak sembarangan. Untuk jadi dokter aja berat tuh mantri. Padahal ilmunya dikasih tuh. Belum dokter, baru mantri doang. Kenapa? Ini mata kuliah yang rumit, ilmu jiwa. Dilihat, ini tampangnya dari Betawi nih. Mulai, kenapa tuh dokter? Ini Pak Dokter, ya Allah, kaki ngilu banget. Yang mana coba dilihat ini sih nggak apa-apa, seger kayak begini, kuat, nggak apa-apa, ringan. Kemarin aja lebih parah kayak begini, sembuh tuh. Itu orang dikata begitu tuh, sugestinya naik Pak, naik sugestinya. Jadi pengen sembuhnya ada, begitu. Jangan, ini mau berat nih, berat, kudu sesar. Jadi orang belum pernah beranak, udah ditakut-takut kudu sesar, tambah panik. Kami lebih demen sama bidan. Mohon maaf secara pribadi, saya seringnya di bidan. Dan kami demen sama bidan-bidan itu, yang tua-tua khususnya. Kami ngalamin beberapa kasus pribadi aja, ini kasuistis. Tapi kami demen dengan bahasa dokter itu, bahasa bidan. Pak, hasil saya dari lab yang saya punya, USG ini nggak bisa. Anak bapak nggak bisa lahir. Karena terlalu besar palanya dan kami ukur dengan saluran buat keluar, ini nggak bisa. Ini kudu sesar, kata si bidan. Tapi Pak, kita punya Allah. Nih bidan ngomong, kita punya Allah. Istikharah dulu, jangan ngomong sesar dulu. Ayo Pak, istikharah dah. Nanti lihat hasilnya. Jadi orang tuh nggak ketakutan begitu. Kami ngalamin itu. Gitu. Beberapa bidan-bidan yang tua tuh kalimatnya kayak begitu. Jadi memberi semangat, nggak langsung sesar. Padahal itu kalau bahasa rumus gampangnya, secara ilmunya dia kudu sesar gitu. Tapi dia masih memberikan celah, minta sama Allah, moga dikasih jalan. Dia nggak patahin istikharah 3 hari Pak, jangan sehari. Baik, kata kita begitu. Kan kita girang ada bidan begitu. 3 hari. Dari istikharah yang kita lakukan, hasilnya nggak bagus, kira-kira begitu. Emang kudu sesar hasil. Dokter, ya udah, berarti kita udah wali tarjul umur, sesar. Begitu. Jadi ini namanya memberikan solusi. Jangan nakut-nakut orang. Ini parah nih bapak ini, parah. Jadi orang udah ketakutan. Jangan. Jadi kayak COVID ini bukan konspirasi, tapi ser-seran kita itulah yang menjadi konspirasi. Yang belum pasti share. Penyakitnya di mana? Dibawa ke kampung kita. Padahal kita orang seduru-duru aja dari Alfat aja. Ini kejadiannya di mana? Kirim. Ini jadi repot. Orang jadi takut. Menjadi bingung. Ketika orang tuh bingung, penanganannya salah. Rumahnya nempel sama masjid, nggak pernah ke masjid. Tapi kalau udah Sabtu Minggu, sektor 7 bisa. Itu begitu. Ini namanya akhirnya jadi salah karena bingung. Begitu. Oleh karena itu, kita upayakan dia supaya beri semangat. Semangat nih, yang sembuh sekian, yang sembuh sekian, yang sembuh sekian. Kasihan.
Katanya biar dokter tuh nggak berat, yang sembuh sekian, pengobatannya per orang kalau masuk itu bisa 15 juta, kalau terpapar ada 1000 bisa dikalikan, betapa negara bakal habis. Tapi jangan diumumin, jangan, karena itu bukan berita yang harus dikonsumsi sama semua orang. Dokter parahnya kayak apa aja nggak umumin, nggak cerita bahwa ini udah mau habis, enggak. Dokter tetap masih berupaya bagaimana biar sembuh, tapi kita terus dilaporin yang terpapar sekian, jadi yang sakit aja tambah down, yang sakit, yang sehat down juga, dan ini makin banyak. Beneran, karena salah adab-adab mensikapi sesuatu. Kita jangan adab-adab mensikapi ini, nggak boleh dalam kehidupan agama, itu nggak boleh, nggak boleh dalam kehidupan agama. Ini harus bagus agama itu. Kemudian adab-adab si sakit. Kalau kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sakit, wa yuhsinul maridu dhannahu billah. Kalau kitanya yang sakit, yang pertama kita kudu kuatkan husnudzon. Husnudzon itu positive thinking. Enggak ada gembok yang enggak ada kuncinya. Yakini itu kalau kita sakit. Enggak ada gembok yang enggak ada kuncinya. Ada toko material jualan gembok enggak sama kuncinya. Mau beli enggak? Emang apa? Enggak ada kuncinya. Enggak mungkin. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ibarat negara kumpulin sarjana kesehatan dari Sabang sampai Merauke, suruh dia berupaya rame-rame begitu. Jangan masing-masing, rame-rame. Ambil dari universitas kedokteran A, B, C sampai Z, duduk, tolongin masyarakat. Ketemu, begitu, ketemu. Jangan disampaikan, ini kita nggak tahu loh, ini COVID sampai kapan. Waduh, itu namanya, mohon maaf, dalam bahasa agama dosa ngomong gitu. Ngomong gitu, beneran. Agamanya tuh kalau tinjauan agama, tapi nyata, ndak boleh kita vulgar. Ini Pak, jujur aja, penyakit model kayak Bapak nih, sulit dah obatnya Pak. Yang sering lewat Pak. Itu sama kalimat itu kayak ini nih. Kira-kira yang sakit ini bakal sembuh nggak? Kagak. Begitu. Beneran. Jangan begitu, jangan. Hatta nggak ada aja orang tua nih sama anak minta duit. Ya, minta duit. Besok. Itu padahal duitnya belum ada. Itu cara memberi ketenangan sama orang. Jangan duit dari mana, babak gablak, mana kerja susah ini. Anak nggak dikasih solusi, tambah dia mumet, kita tambah puyeng. Karena salah penanganannya. Salah. Jangan. Ini kalimat-kalimat ini begini. Belum di akhirat, di dunia udah terbukti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, bukan kiamat, di dunia udah ada. Nakhtimu, kami tutup mulut mereka pakai masker. Sekarang, tapi waktu kalimuna aidib, tangannya ngoceh, nulis nge-share aja, mulut udah ditutup. Masih mendingan mulut dibuka, yang penting tangan jangan main share. Yang bagus-bagus saja yang di-share. Kasih orang sugesti ketenangan. Ini repot. Yang bagus film, mohon maaf, Jepang, Cina, sampai detik ini kami doyan nonton film tuh, film Cina, film Jepang, beneran, sampai detik ini. Kenapa?
walaupun kehidupan masyarakatnya komunis, karena mereka orang sosialis, agama itu nggak ada artinya, tapi yang ditampilkan pada perfilmannya pakaiannya rapi, mau kungfu ke, mau apa ke, sampai benteng Takeshi yang suka ada buat hiburan. Lihat aja itu rajanya itu pakaiannya yang dipayung-payungin tuh rapi, ininya sampai nutup. Laki itu, perempuan sama rapi, ditampilkan ke muka umum kesopanan walaupun rusak. Jangan kayak kita punya negeri yang ditampilin yang rusak, yang bagus-bagus kayak begini nih akhirnya ke bawah rusak gara-gara yang ditampilin yang merusak. Lah Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke, jangan satu doang standar cara menghitung, jadi enggak jadi repot kita, beneran makin rusak kita, makin rusak beneran, repot. Ini cara kita orang sakit kudu husnudzon billah. Bagaimana husnudzon tuh? Sabar. Muncul pada diri kita sakit yang namanya gembok, mesti ada kuncinya. Ini sakit pasti ada obatnya, cuman kita belum nemu. Ada obatnya? Ada. Begitu, ada obat. Beri itu, ada obatnya. Ini yang benar. Jadi harus lihat supaya kita muncul juga sih ada obatnya. Ada obatnya. Itu begitu. Husnudzon sama Allah. Oh, orang sakit tuh jujur aja, kata Nabi, yuktabu lil maridi ma'amila waqta sihatihi. Diberikan ganjaran pahala bagi orang sakit apa yang dia kerjakan waktu sehat. Ini kita orang malam minggu ngaji di Al-Fat waktu sehat. Ini malam sakit, demam, enggak ngaji. Ganjarannya berapa kalau ngaji? Yang dia dapat 100. Kata Allah, malaikat tolong tulis 100, sebab yang ngasih sakit saya. Tulis. Untungnya orang yang waktu sehatnya dimanfaatkan buat nilai-nilai kebaikan. Apa aja tuh? Waktu sehatnya gimana? Apa sehari-harinya? Kalau waktu sehatnya yang kagak sakit cuman istirahat dari dosa, nggak ada ganjaran yang dicatat. Emang waktu sehatnya nggak ada yang dia lakukan. Waktu sehatnya kita baca tasbih 1000, baca sholawat 1000, baca la ilaha illallah syarikalah 1000, umpamanya istighfar 1000. Sekarang sakit, enggak keburu baca begitu, kasih ganjaran sebanyak itu. Enaknya orang yang sakit yang waktu sehatnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu begitu. Husnudzan sama Allah. Pokoknya penyakit ada obatnya, nggak bakalan nggak. Sebab Nabi bilang innallaha idza anzala da'an illa waqad anzala ma'ahu dawaan. Sesungguhnya Allah bila menurunkan penyakit, pastikan Allah turunkan bersamanya obatnya. Obatnya ada. Obat ada. Ada. Obatnya. Itu begitu. Baik sangka kita, baik sangka, jangan nggak baik sangka sama Allah. Kemudian jangan mengeluh. Toh kita ngeluh sakit juga. Kita ngeluh, ampelah obat dibanting-banting. Berapa mah obat ini? Mahal bang, juta. Obat tai doang, menang mahal doang, Sembora. Tuh, jangan mengeluh. Berobat mohon maaf kemana saja. Kayak cara penanganan COVID. Ada dua, ada yang lewat obat, ada yang lewat
doa sama menangani juga. Jadi ada yang berobat, mohon maaf, lewat rumah sakit, yang alternatif sama berobat juga. Dan kita jangan sampai terprovokasi kalau berobat. Ini mau berobat sama siapa? Ada tabib nggak sholat ya. Mau ngapain ente berobat ke dia nggak sholat? Ini namanya yang ngomong begitu tuh dosa besar. Ngomong begitu. Ini bukan urusan sholat, ngerti obat apa enggak, begitu. Kalau itu tabib ngerti obat, kita datang kepada dia. Kalau ini urusannya ngimamin, tanya, sholat enggak? Sholat. Bisa sholat? Bisa. Kita makmum dia dah. Jadi biar kita duduk pada perkaranya. Jangan kita mau diadu-adu. Dulu murid Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Syekh Abdul Ghaffar rahimahullah, sakit. Dibilang, kata kami punya keluarga, itu ada Pak Haji Anu bisa ngobatin, tapi nggak pernah sholat orangnya. Dia berangkat, nggak sholat, berangkat, berobat. Ditanya, kenapa? Ini urusan bisa ngobati apa kagak? Begitu. Kalau bisa ngobatin, obatin. Jadi kita akhirnya mohon maaf ngeracunin saudara seagama muslim. Mohon maaf, bukan kami setuju sama enggak sholatnya, bukan. Itu urusan pribadinya. Betapa kita yang ngeracunin itu. Jangan berobat sama dia nggak sholat. Tapi yang ngomong ini parah. Berobat sama dokter Kristen, boros sholat, syahadat aja kagak. Tapi dia mau. Ini namanya jahatnya manusia kayak begini. Amanah saudara seagama, ini nggak benar ini. Kami tuh paling nggak mau. Artinya berikan ruang-ruang orang itu. Kan berobat kemana saja, terserah orang. Kasihan. Begitu, silakan saja berobat. Dia berobat sama dokter Kristen, jalani. Saudaranya berobat sama orang Islam, cuma nggak sholat nih, masih bagus. Muslim, yang nggak sholatnya nggak bagus, tapi muslim. Begitu. Jadi jangan kita mau terprovokasi dengan bahasa begitu. Jadi berbicara, dia ahli nggak pada bidangnya. Kalau nggak ahli jangan. Karena ini pada bagian-bagiannya. Begitu. Ini yang paling penting dalam ilmu kita berobat. Jangan mengeluh. Dan ketiga, jangan minta mati. Itu namanya putus asa. Udahlah, kalau begini gua mati aja dah. Jangan. Jangan. Dikata mati enak. Jangan itu, kecuali karena ada cobaan pada agama. Kayak wali-wali Allah yang banyak mati. Saudari Finilham, Hatta Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, udah pegal ngehidupin ini, udah capek, yang tambah mumet, agama makin rusak. Yang benar bisa dituduh kagak benar, yang agak benar bisa dikata benar. Ada cobaan pada agama, itu boleh. Kalau fitnah pada agama, hidup beragama susah, minta mati, boleh. Jangan karena sakit ya. Itu namanya minta mati itu frustasi, putus asa. Salah dia. Salah. Jangan. Kemudian mana? Kalau kita sakit, adabnya baca surat Al-Ikhlas. Ini kita sakit nih. Kasih tasbih orang sakit. Surat Kulhu. Jadi kata Nabi, siapa orang yang sakit membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? Kata Nabi 100 kali. Kulhu. Bila ini sakit terakhir, artinya terakhir berarti dia enggak sehat lagi, maka dia dosanya rontok dan meninggal husnul.
Kalau ini sakit tidak terakhir, dengan baca Al-Ikhlas cepat sembuh. Hilangin. Saya ada orang, Syanu positif, suruh makan deh. Mana nomor teleponnya? Cukup loh. Tanduk sama Allah. Sembuh. Begitu. Biar kita jangan sampai jadi orang paranoid, ketakutan yang luar biasa. Baca kulhu. Mana lagi orang sakit yang diajarin oleh agama? Baca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca itu 40 kali. Ini orang-orang sakit. Ini ngaji jenazah, ini bukan ngaji buat orang, kita dulu. Nanti kalau kita sakit tuh begini, sakit baca kulhu. Baca kulhu. Ini baca begini, ini mau sakit ya Allah, yang dibaca berita mau di WA. Mana orang yang habis nge-share tidur, kita baca aja tuatu. Sampai jam 11 malam masih baca juga. Yang nge-share kagak baca, dia share-share aja. Nyeribut. Yang kayak begini, yang kayak begitu. Udah nggak kagak. Udah puyeng mikirin COVID. Mana teman kita ngomongin adu kampanye aja lagi. Jadi ribut aja. Udah kagak ke masjid, jadi tambah kagak ke masjid akhirnya. Jadi yang bagus-bagus, baca tasbih Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada kalanya kita sakit itu lantaran ada kesalahan sama Allah. Maka obatnya ya kita ngaku salah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang bisa nyembuhin saya kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ya Allah, Engkau mah Tuhan suci, saya mah orang kotor. Inni kuntu minadz zalimin, saya mah benar orang yang salah. Banyak salah ya Allah. Bila sakit ini adalah penggugur dosa karena kesalahan saya, ya Allah ampuni itu dosa. Bila sakit ini adalah ujian darimu ya Allah, kuatkan hati saya sampai kau lepaskan dari ujian ini. Begitulah, supaya kita jangan sampai banyak nyalain. Coba ada orang pas sholat dia sakit kakinya. Apa tuh namanya kaki yang pada sakit-sakit nih? Iya. Urat aja saudara, asem aja berat. Apalagi kalau kecut. Tuh urat asem. Apalagi kalau urat kecut. Ya Allah. Ya Allah, saya ini ya udah sholat, kenapa saya dikasih sakit ya Allah? Salah saya apa? Jangan begitu. Ini kita udah beruntung, dikasih sakit, udah sholat, udah bagus. Udah belum? Oh belum. Ini udah bagus. Coba kalau kemarin-kemarin waktu masih main di Tegal Rotan sakit parah. Ini sakit ini sisa-sisa kemarin. Alhamdulillah udah kita mau ibadah gitu. Jangan nyalain Allah. Lah kan kemarin Allah udah sangat sayang. Kalau kemarin dikasih sakit nanti nggak ke masjid. Sekarang udah ke masjid dikasih sakit, alhamdulillah. Oh, ini caranya Allah ya. Kan kalau mau hukum kita waktu kemarin aja mesti main ke asem, masih ada nggak itu? Kan waktu itu Pak Biji ya. Begitu. Jadi ini loh. Jadi biar kita jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa? Ada apa ini? Jangan. Ada apa? Kan kita nggak tahu rahasia Allah. Sehingga kita bakal paham
sakit itu adalah musibah kecil. Taruh di otak kita begitu. Sakit itu musibah kecil. Musibah besarnya hilangnya ganjaran gede dari Allah dari sakit ini yang kita tidak sabar. Yang tadi mau dikasih ganjaran gede hilang, sabar aja. Orang gak selamanya gagah gitu. Begitu. Ini alhamdulillah udah mau di masjid, udah di majelis zikir, kita sakit alhamdulillah. Begitu aja udah. Supaya kita ini jangan sampai banyak mengeluh. Itu namanya begitu. Begitu. Kemudian wa ikrahuhu ala tanawulid dawa. Jangan sampai kita jadi orang nih, jangan sampai membuat orang yang sakit ogah minum obat. Malah kita dorong, obatnya ini bang, sembuh. Ini supaya sugesti naik. Sugesti naik. Anda galau, Anda stres, Anda mumet, obatnya satu, kurang dekat sama Allah. Ayo deketin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah hati jadi tenang, jadi tentrem. Hidup ini begitu. Segala penyakit sumbernya dari hati. Sumbernya dari hati. Jangan sampai hati kita berlebihan menghadapi sesuatu. Itu bakal kejadian. Jadi kita jangan terlalu berlebihan. Husnudzon sama orang lain. Ini yang paling penting. Inilah diantara adab-adab kita lagi sakit dan adab-adab kita nengokin orang sakit. Nah, si sakit ini lama sakaratul maut. Nanti kita bakal bedah apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sekarat, apa yang harus dilakukan oleh orang yang ada di sekeliling orang sakarat. Nih amil udah ada belum nih? Ya belum amil mah. Kita kudu tahu. Jangan sampai keluarga kita sekarat, kita lari-lari nangis. Ini meninggalnya kayak apa ini? Nah ini kita harus pelajari. Nanti pertemuan mendatang di bedahnya. Tapi ada mau pengumuman barangkali atau ada tanya jawab? Pengumuman dulu. Pak Haji Agus sebelum doa.